Shalom Bapak Ibu, dipersilakan duduk. Shalom, apa kabar? Saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh firman Tuhan. Pagi hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah renungan khotbah dengan judul Iman, Pengharapan, dan Kasih. Kalau bisa tolong ditayangkan judulnya. Iman, Pengharapan, dan Kasih. Bapak Ibu, ketiga hal ini adalah perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih itu adalah level yang berbeda yang pasti setiap orang Kristen seharusnya kita mengalami sampai selesai, saudara. Di mana tiap level itu berbeda tingkatannya antara iman, pengharapan, dan kasih. Saya ajak kita untuk melihat di dalam satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Saya menyampaikan firman ini dengan satu harapan Bapak Ibu, supaya hari ini kekristenan kita bertumbuh terus, kita tidak tinggal di zona nyaman, karena orang Kristen itu harus bertumbuh terus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan saudara lihat, statement yang terakhir itu, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Berarti ini tiga hal yang berurutan, di mana yang terakhir urutannya itu adalah yang paling penting, yang paling besar. Maka bisa juga kita balik, berarti yang paling pertama disebutkan itu sebetulnya adalah level yang paling bawah, yang paling rendah, saudara. Petrus pernah mengalami hal ini, di mana dia pernah hidup pada level iman, dia juga pernah hidup pada level pengharapan, dan kemudian terakhir Tuhan Yesus mengajak dia untuk next level lagi, kepada dimensinya Tuhan, yaitu level kasih, saudara. Saya akan jelaskan tentunya satu persatu mengapa iman paling bawah, kenapa pengharapan lebih tinggi dari iman, dan kenapa kasih lebih tinggi daripada pengharapan dan iman. Kita akan lihat dulu iman, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi, Petrus itu awal dia ikut Tuhan, dia sangat beriman kepada Tuhan. Bahkan pada suatu saat dia berkata bahwa dia berani mati, apapun akan dia lakukan untuk Tuhan karena imannya sangat begitu besar. Hal itu dapat kita lihat di dalam Lukas 22 ayat yang ke-23. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Itu iman Petrus pada waktu dia pertama kali ikut Tuhan. Tapi saudara, kita sama-sama mengerti bahwa Petrus juga yang akhirnya menyangkal Tuhan. Kenapa bisa yang awalnya beriman kemudian menyangkal Tuhan? Karena saudara, kalau kita tetap main terus di level iman, nah ini saya juga mau ngomong nih, banyak orang Kristen berbangga nih kalau kita sudah level iman, bangganya minta ampun, saya beriman, saya percaya, saya beriman. Seolah-olah kekristenan itu cuma iman aja. Saya percaya selamat, sekali selamat diselamatkan karena iman saya, seperti itu. Padahal hari ini saya mau ajak saudara lihat, iman itu levelnya paling rendah. Bahkan kalau kita main-main di sini Bapak Ibu, bahaya banget. Nanti suatu hari kita akan menyangkal Tuhan seperti Petrus ini. Kenapa sih Pak imannya dari percaya mau mati untuk Tuhan, kenapa akhirnya menyangkal Tuhan? Karena iman itu bisa bergeser, saudara. Iman yang awalnya beriman kepada Yesus, ini kalau kita main terus di sini, kita nggak mau bertumbuh, akhirnya iman itu bisa bergeser pada mujizat. Jadi nanti suatu hari kita nggak lagi percaya Tuhan, tapi percaya pada mujizatnya Tuhan. Nah problemnya di sini kita baru mulai. Ketika iman kita sudah bergeser pada mujizat, bukan lagi pada Yesus, maka kita akan selalu minta bukti. Dan kalau nggak ada bukti, kita habis. Petrus menyangkal. Suatu hari, jam 3 subuh saudara, perahu para murid diterpa badai di danau. Waduh, angin sakal itu sangat menakutkan mereka. Para murid ketakutan saudara, tiba-tiba dari jauh mereka melihat sosok putih berjalan di atas air. Dan akhirnya mereka teriak apa saudara? Hantu, hantu. Sampai pada saat ini saya sangat bisa memahami ketakutan para murid yang bercampur aduk. Kapal mereka mau tenggelam, kemudian mereka lihat putih-putih berjalan dari jauh, saya bisa memahami. Tapi yang saya tidak bisa pahami adalah kata-kata selanjutnya ketika Yesus sudah dekat pada perahu mereka, Yesus ngomong, tenang,
Aku ini Tuhanmu, jangan takut. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu. Apakah kemudian Petrus kemudian percaya bahwa yang di depannya Tuhan? Karena imannya Petrus sudah bergeser pada mujizat. Sehingga dia ngomong, kalau memang kamu Tuhan, coba suruh aku berjalan di atas air. Itu minta bukti, saudara. Loh, kalau memang dia percaya sama Tuhan, ngapain dibuktikan dengan coba mujizatnya dulu, berjalan di atas air, gak perlu bukti. Percaya kita sama Tuhan itu gak perlu bukti, saudara. Dan hal ini dialami juga oleh Thomas. Satu saat Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang murid dan Thomas tidak ada di situ. Dan kemudian ketika Thomas datang, teman-temannya ngomong, tadi Tuhan datang loh. Thomas ngomong apa? Sekali-kali aku tidak percaya. Kalau aku tidak membuktikan sendiri, tidak mencucukkan tanganku ke dalam bekas lukanya. Saudara, dari sini kita mengerti bahwa imannya Petrus dan imannya Thomas itu sebetulnya sudah bergeser kepada mujizat. Makanya selalu minta bukti. Kalau saya ngomong begini, saya harap kita bisa menerima. Bahwa sebetulnya, saudara, kekristenan itu beriman kepada mujizat, bukan kepada Yesus. Kekristenan itu sebetulnya sudah bergeser. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya, seringkali kita sudah bergeser iman kita, tidak lagi kepada Yesus, tapi bergeser kepada mujizat. Sehingga yang sering kita dengar adalah kata-kata seperti ini. Kalau Tuhan ada, buktinya dia pasti memberkati aku. Saudara lihat. Kalau memang Tuhan ada, pasti buktinya saya disembuhkan. Harus ada bukti dong. Hari ini sadari Bapak Ibu, iman kita sudah gak murni sama Yesus. Saya mau buktikan begini nih. Kalau kita lagi kena masalah nih saudara, kita akan lagi kena masalah. Kemudian kita buka YouTube mungkin ya, kita buka YouTube, kita lihat satu kesaksian di mana orang itu dapat mujizat, disembuhkan atau diberkati, dipulihkan. Pada waktu itu kita kena masalah. Coba jawab jujur dalam hati kita. Iman kita naik gak kalau dengar kesaksian seperti itu? Iman kita naik saudara. Naik. Tapi coba saudara kita lagi punya masalah begitu, kita buka YouTube. Isinya adalah misalnya kematian murid-murid Tuhan. Ada yang disalib terbalik, ada yang dibunuh, ada yang dimasak, ada yang digorok. Atau kita kemudian buka YouTube mendengar kata-kata seperti ini. Orang Kristen harus diproses. Tuhan tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu iman kita gak bisa naik saudara. Nah, hal ini membuktikan bahwa sebetulnya iman kita sudah bukan kepada Yesus lagi, tapi sudah bergeser kepada mujizat. Makanya tiap kali dengar mujizat, kesembuhan, berkat, iman kita naik. Kita merasa dapat kekuatan saudara. Hati-hati Bapak Ibu. Iman seperti inilah nanti yang akhirnya kita akan menyangkal Tuhan. Saudara pernah tahu gak kenapa Petrus itu menyangkal Tuhan? Saya mau tanya. Karena dia tidak dapat bukti. Gak ada mujizat yang terjadi. Peristiwa itu terjadi di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap. Makanya mereka tenang-tenang aja. Waktu Yesus dibawa keluar taman, mereka tenang, masih tenang. Karena mereka beriman bahwa pasti bapaknya akan tolong anaknya. Gak mungkin dong Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Masa dia tertangkap tidak bisa membebaskan diri? Ini satu pikiran daripada Petrus dan teman-temannya. Tapi ketika waktu saudara, waktu berlalu detik demi detik, jam demi jam, kok gak ada mujizat? Kok gak ada malaikat yang turun dari surga? Kok Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas, disiksa, dimahkotai duri? Waduh, ketika mereka gak melihat bukti itu, cukup seorang hamba perempuan aja tanya kepada Petrus, kamu kan bagian dari itu kan, Yesus yang ditangkapkan. Sudah, cukup Petrus menyangkal Tuhan. Berbahayanya kalau kita main di level iman, iman itu bisa bergeser kepada mujizat. Dan mujizat itu, iman yang kepada mujizat akan selalu minta bukti. Dan waktu tidak ada bukti, kita akan menyangkal Tuhan dan iman kita gugur. Makanya Tuhan pernah mengingatkan Petrus di dalam Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur.
Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, berarti pernah gugur imannya dan Tuhan sudah ngerti. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, hari ini coba lihat kita. Waktu gak ada bukti pertolongan, gak ada kesembuhan, gak ada mujizat, gak ada pemulihan. Iman kita di mana? Turun pasti. Dan suatu hari akan gugur Bapak Ibu. Iman kepada Yesus adalah iman yang tidak perlu bukti. Makanya saudara, saya ajak kita melihat di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nggak ada buktinya, pokoknya disuruh berangkat, berangkat aja, percaya aja tanpa bukti. Hari ini menurut saya, kalau Tuhan suruh Bapak Ibu dan saya kita pergi dari sini ke tempat lain yang kita nggak ngerti, kita nggak akan percaya, kita nggak akan taat. Karena kita selalu mau bukti dulu. Mungkin kita akan ngomong, oh ya Tuhan tunggu dong, saya survei dulu aja. Tempatnya di mana coba Tuhan ngomong. Saya survei dulu. Barangkali di sana nanti nggak bisa kerja, nggak bisa dagang, nggak bisa dapat cuan. Saya survei dulu supaya saya melihat buktinya bahwa tempat yang Tuhan suruh saya ke sana itu baik. Tapi coba saudara lihat. Orang yang benar itu tidak perlu bukti. Kita pasti sering mendengar Bapak Ibu, iman yang besar itu bisa memindahkan gunung. Iman yang besar. Tapi iman yang benar, meskipun gunungnya tidak pindah, kita tetap percaya Tuhan. Betul gak saudara? Hari ini kalau iman kita sudah berpindah kepada mujizat, sebetulnya nggak terlalu bagus saudara. Karena suatu hari kita akan meninggalkan Tuhan. Kekristenan itu agak rumit. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Betul nggak saudara? Banyak yang dipanggil nih, sedikit yang dipilih. Tapi nggak berhenti dari situ. Karena sekiranya mungkin orang-orang yang terpilih itu akan disesatkan juga. Lah, disesatkannya oleh apa? Oleh mujizat-mujizat itu di akhir zaman. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bapak Ibu, iman itu level paling rendah di dalam kehidupan orang Kristen. Kita percaya sama Tuhan, oh memang harus. Tapi kita nggak bisa berhenti di situ. Tempat yang bagus untuk memulai, tapi tempat yang buruk untuk mengakhiri itu iman. Kita harus naik terus saudara. Bahkan kemudian pada akhirnya, di kemudian hari, Petrus menuliskan juga di dalam surat Petrus bahwa iman itu masih terlalu lemah. Makanya masih banyak ditambahkan hal-hal lain. Kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Loh Pak, kalau iman sudah menyelesaikan segalanya cukup. Kenapa mesti ditambahin banyak hal? Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan, ayat yang ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Iman harus, kita percaya Tuhan harus beriman. Tapi kita harus gak bisa stay di level itu. Kita mesti naik lagi kepada yang namanya pengharapan saudara. Pengharapan itu apa sih? Nih sekarang saya ngomong pengharapan Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ketika kita beriman, kita mendapatkan sesuatu itu bisa dilihat.
Tapi kalau namanya pengharapan, itu seperti sau yang dilabuhkan ke ujung sana, saudara. Pengharapan itu hari ini kita belum mengalami. Kalau kita sudah melihat, itu sudah bukan lagi pengharapan. Terus apa dong pengharapan? Kenapa dia lebih tinggi di atas iman? Pengharapan itu adalah janji Tuhan. Janji bahwa dia sudah menyediakan rumah, tempat kediaman yang baik, lebih baik dari kita ada di dunia itu. Itu adalah pengharapan, saudara. Dan tahukah saudara, ketika kita punya pengharapan, maka iman kita yang sudah gugur, iman kita yang sudah turun, itu akan kembali dihidupkan lagi oleh apa yang namanya pengharapan. Pengharapan itu lebih tinggi dari iman, karena pengharapan dapat menghidupkan iman yang mati. Ketika Yesus ditangkap dan kemudian disalib, para murid itu hampir sebagian besar imannya sudah mati. Hal itu dibuktikan dengan mereka kembali kepada kehidupan mereka sebagai nelayan. Mereka tidak memberitakan Injil, saudara. Sampai suatu hari di sebuah danau, ketika semalaman mereka mencari ikan, gak dapat ikan, saudara. Dan kemudian ada satu sosok pria datang dan bicara, tebarkan jaramu ke sisi sini. Dan kemudian mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Aduh saudara, itu semua murid-murid itu ingat, lu ini kan pernah dulu di danau. Oh berarti ini Yesus dong. Nah makanya kemudian Yohanes kasih tahu kepada Petrus yang waktu itu imannya sudah mati, imannya sudah gugur. Kita lihat di dalam kitab Yohanes 21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasih Yesus itu yaitu Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar, ini imannya Petrus sudah mati nih, makanya dia kembali jadi nelayan dan teman-temannya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu, orang kalau renang buka pakaian apa pakai pakaian? Tolong tetap ditayangkan firman-Nya. Orang kalau mau renang lepas pakaian. Tapi saudara lihat Petrus, dia pakai pakaian. Karena apa? Imannya kembali timbul bahwa itu adalah Tuhan. Kok bisa? Ketika Yohanes ngomong bahwa itu Tuhan, Petrus teringat akan janji Tuhan di dalam Yohanes 14. Ketika Tuhan ngomong, aku akan pergi ke sana. Aku akan menyediakan rumah bagi kamu. Dan nanti di tempat di mana aku tinggal, kamu pun akan tinggal bersama-sama dengan aku. Waduh saudara, begitu dia ingat apa yang Tuhan katakan tentang rumah masa depan itu saudara, maka imannya kembali dipulihkan. Dan saudara, itu kelihatan dari apa? Dia pakai baju waktu renang. Karena dia ngerti dia akan ketemu gurunya, Tuhannya. Makanya segala respek, segala hormat, dia pakai bajunya, dia terjun ke danau dan dia jumpai Tuhan. Mungkin hari ini, maaf, kita nggak sembuh. Mungkin hari ini pekerjaan kita nggak dipulihkan. Mungkin hari ini kita nggak dapat mujizat. Tapi percayalah, iman kita boleh turun. Iman kita boleh gugur. Tapi biarlah kita punya pengharapan akan janji Tuhan. Bahwa meskipun di dunia ini tidak terlalu baik, tapi nanti akan tiba saatnya bahwa orang-orang percaya akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di rumah yang sudah disediakan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan, saudara. Kita lihat Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, imannya sudah mati. Karena menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari pengharap apa yang kita harapkan. Dan pada waktu itu Abraham imannya sudah mati. Karena Tuhan kasih janji dia bahwa keturunannya akan banyak di umur 75. Tetapi sampai sebelum umur 95 tahun hal itu tidak menjadi kenyataan. Sehingga dasar untuk dia berharap imannya sudah mati. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya akan janji Tuhan, maksudnya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Pengharapan itu asalnya adalah janji Tuhan, saudara. Kalau iman itu di dalam dari kita sendiri. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita semakin lebih dewasa, kita bertumbuh, iman kita, kehidupan kekristenan kita tidak lagi kanak-kanak rohani. Tidak hanya main di iman, tapi juga melihat apa itu yang namanya pengharapan.
Kita akan lihat apa yang terjadi pada orang-orang kudus pada waktu itu. Bahwa mereka, iman mereka itu, tapi mereka tidak mendapatkan bukti dari apa yang mereka imani. Tapi mereka tetap teguh, tetap setia. Karena mereka mendapatkan janji yang lebih bagus lagi dari bukti iman mereka. Yaitu rumah nanti di surga itu. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-36. Ini semua tentang iman di dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu. Ada pula yang diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Next. Mereka dilempari. Ini orang-orang kudus, orang-orang beriman. Digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ini orang beriman loh saudara. Kita lihat ayat selanjutnya 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan. Dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ayat yang ke-39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nggak ada bukti dari iman mereka itu menjadi kenyataan. Mukjizat kek, berkat kek, pertolongan kek, mereka nggak mendapatkannya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. 40. Ini saudara. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Nanti, bukan sekarang, nanti. Di surga, pengharapan kita akan tinggal bersama sebanget dengan Tuhan. Tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Zaman Nero, Bapak Ibu. Itu orang Kristen dibakar saudara. Mohon maaf ya. Jadi dari sini ditusuk sampai tembus kepala, kemudian diberdiriin, dibakar pada waktu Kaisar Nero pesta. Tapi sekalipun mereka tidak melihat bukti pertolongan Tuhan, mereka tetap iman mereka tidak pernah hancur, tidak pernah menyangkal Tuhan. Karena mereka punya satu pengharapan, hari ini di dunia sulit, tapi nanti di surga akan tiba saatnya. Mungkin hari ini kita menabur dengan meneteskan air mata. Saya percaya kekristenan bilang suatu hari kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Stefanus Bapak Ibu, sampai dia dirajam batu sampai mau mati. Pasti dia juga beriman untuk dibebaskan, ada mujizat. Tapi kita lihat, ternyata dia bukan pada level iman saja. Ternyata Stefanus sudah ada di dalam level pengharapan. Meskipun imannya tidak mendapatkan bukti, menjadi lemah. Tetapi dia percaya sampai batu terakhir bahwa dia akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Iman, pengharapan, dan yang terakhir adalah kasih. Kita akan melihat kenapa kasih lebih besar dari segalanya. Kita akan lihat dulu di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kenapa sih? Kasih kok lebih penting dari iman, kenapa sih? Kenapa sih iman, pengharapan, dan kasih? Kenapa kasih itu yang levelnya paling atas? Yuk sama-sama Bapak Ibu kita lihat. Kalau Petrus sudah mengalami fase iman, dia sudah mengalami fase pengharapan, kita akan lihat bagaimana Tuhan mengajak dia untuk masuk ke dimensinya Tuhan, yaitu level kasih. Kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15. Jadi setelah Petrus tadi terjun, menghampiri Yesus dan kemudian mereka makan bareng dengan ikan hasil tangkapannya. Maka kita lihat di dalam ayat yang ke-15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan gak tanya loh, Simon apakah engkau beriman, percaya kepadaku? Enggak. Tuhan gak mau Simon main-main di level iman lagi. Karena iman juga yang membuat Simon Petrus menyangkal Tuhan.
Tapi Tuhan mengajak Simon untuk naik lagi di level kasih. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Ini diulang sampai 3 kali saudara. Tuhan tanya, Petrus apakah engkau mengasihiku? Petrus jawab, ya aku mengasihimu Tuhan. Dan selalu Tuhan juga tutup dengan kata-kata, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini kita melihat kenapa kasih melebihi iman. Bapak Ibu, kenapa sih iman paling bawah? Iman itu tentang kita. Iman itu egois, egosentris. Sudah egosentris maunya instan pula. Coba kita kalau lagi sakit, masa kita beriman, waduh aku akan sembuh 3 tahun lagi. Nggak mungkin dong. Kita beriman percaya Tuhan sembuhkan saat ini sekarang juga. Betul nggak saudara? Kita mau jadi kaya, mau diberkati, masa mau Tuhan aku mungkin kira-kira 30 tahun lagi lah Tuhan berkati. Nggak ada. Iman itu selain egosentris, selalu instan Bapak Ibu. Makanya iman itu kekanak-kanakan. Iman itu kekanak-kanakan. Kalau tadi di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, tinggal ketiga hal inilah iman, pengharapan, dan kasihlah yang terbesar. Maka kalau kita naik ke atas, kita lihat pada ayat ke-11 dijelaskan bahwa iman itu adalah kanak-kanak. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ini sebelum Tuhan ngomong loh, sebelum Paulus ngomong loh, tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Di ayat sebelumnya, ayat 11 dia ngomong begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah jadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dulu waktu kita jadi Kristen, pertama kali, semua ngomong iman, semua ngomong mujizat, semua tentang aku. Anak-anak mana ada sih anak-anak yang ngomong tentang orang lain? Gak ada. Anak-anak selalu ngomong tentang aku, tentang aku, tentang aku. Makanya ketika Petrus menjawab Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan ngomong gembalakanlah domba-dombaku. Ini yang membuat kasih lebih tinggi dari iman dan pengharapan. Karena kasih sudah bukan berbicara tentang diri kita sendiri. Kasih itu selalu berbicara tentang orang lain. Makanya Tuhan ngomong, gembalakan domba-dombaku. Kamu gak boleh ngirusin diri kamu sendiri selamat atau tidak selamat. Rugi, untung, sakit, sembuh. Sudah bukan levelnya lagi. Kita harus pada level kasih. Kasih tidak pernah mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi orang lain. Memikirkan orang lain. Bapak Ibu, saya percaya firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita diingatkan tentang tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasihlah yang terbesar. Hari ini kita belajar iman itu levelnya paling bawah. Tidak boleh main-main di sini Bapak Ibu. Tidak boleh main-main di sini. Kalau main-main suatu hari imanmu akan bergeser kepada mujizat. Dan kalau imanmu sudah kepada mujizat, engkau akan selalu minta bukti. Biarpun Tuhan di sisimu kamu gak percaya. Kalau tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat, tidak ada kesembuhan, saya tidak percaya Tuhan ada. Dan ketika engkau menunggu bukti itu, engkau tidak mendapat bukti itu, hari ini kita melihat betapa banyak orang Kristen pindah iman karena mereka tidak mendapatkan bukti dari pertolongan itu. Dan di akhir zaman Tuhan sudah ingatkan bahwa orang-orang yang imannya sudah bergeser kepada mujizat, pasti dia akan disesatkan meskipun dia dipilih Tuhan, tapi dia akan disesatkan oleh nabi-nabi palsu dengan segala mujizatnya. Tempat yang baik untuk memulai, tempat yang buruk untuk mengakhiri Bapak Ibu. Hari ini kita harus next level lagi. Iman boleh, tapi kita juga harus punya pengharapan akan janji Tuhan. Amin saudara. Karena janji Tuhan, pengharapan akan tempat yang dia sudah siapkan untuk kita. Itu membuat iman kita yang mungkin hari ini sudah mati, mungkin hari ini gugur. Iman kita akan kembali naik. Oh iya, aku ngerti hari ini aku gak sembuh. Aku ngerti sisa hidupku aku akan sakit. Aku ngerti hari ini aku gak dipulihkan. Mungkin sampai akhir hidupku gak dipulihkan, gak apa-apa.
Aku tetap beriman kepada Tuhan karena Tuhan sudah janji bahwa Dia menyediakan tempat yang lebih bagus dari kita hari ini, yaitu rumah yang sudah disediakan di surga untuk kita semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan lagi, saudara. Dan yang terakhir, ayo. Gembala senior sering berkata, ayo masuk dalam dimensinya Tuhan. Jangan iman-iman lagi. Jangan main-main di iman. Tinggalkan masa kanak-kanakmu. Tinggalkan segala yang egois. Jangan berpikir tentang dirimu sendiri. Gembalakan domba-dombaku. Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, kita bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Sampai kita pada level kasih, yaitu kita berhenti untuk memikirkan diri sendiri. Kita mulai memikirkan dan mengasihi orang lain.